Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa jami'i sadina wa masyayikhina ma masyayikhihim wa in ala qausun hadrati muallifi hadzal kitab Muhammad Nabi bin Umar Al-Jawi wa Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurihum wa yulid darajatihim wa anta alaina min barakatihim syawa'nil lailana wal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal haditsu, bermula hadis ats-tsani yang kedua. Itu ajazani, hadis ajazani. Ajaza memberikan ijazah nih kepada saya, bihi terhadap hadis siapa? Al-Alamah As-Sayyid Ahmad Al-Mursifi Al-Misri, ba'da an ajaza, setelah memberikan ijazah nih kepada saya, bihi dengan hadis yang kedua ini siapa? As-Sayyid Abdul Wahab bin Ahmad Farhat Asy-Syafi'i an masyayikhihi, dari beberapa gurunya Sayyid Abdul Wahab, musalsalan dengan hadis musalsal, bil awaliyati dengan hadis awaliyah. Jadi hadis ini oleh perawinya menggunakan bahasa ajazah. Jadi ada beberapa aturan dalam periwayatan hadis itu. Kalau orang yang meriwayatkan itu mendengar langsung didhawuhi oleh perawi atasnya, maka aturannya adalah dengan menyampaikan haddatsani atau akhbaroni. Nah, tapi kalau ajazani begini, itu biasanya orang yang meriwayatkan ini itu membacakan kepada gurunya. Jadi kayak sampean begini, ini membaca kitab kepada saya semak, itu sampean nggak boleh bilang haddatsani atau akhbaroni, tapi bolehnya mengucapkan ajazani. Itu aturannya. Berbeda kalau saya misalkan menyampaikan hadis seperti ini, kemudian sampai mau meriwayatkan kepada orang lain, maka mengatakannya apa? Akhbaroni atau haddatsani. Nah, berarti kasus ini itu yang meriwayatkan ini membacakan kepada gurunya, maka menggunakan bahasa ajazani. Aturannya seperti itu. Atau boleh juga dengan menyampaikan akhbaroni tapi ijazatan. Jadi menggunakan lafal akhbaroni ijazatan, ada kata-kata tambahan ijazatannya. Itu hati-hatinya para ulama hadis. Jadi sampai segitunya itu diatur. Nah, hadis yang diriwayatkan ini itu adalah hadis musalsal. Hadis musalsal itu hadis, ini sampai catat enggak? Dicatat Pak, biar enggak lupa. Karena ilmu itu al-ilmu kas-sayyidi, ilmu itu seperti binatang liar, binatang yang buruan itu. Wal kitabatu qayyiduha, tulisan sampean, catatan sampean itu ibarat talinya. Apa mafhumnya? Mafhumnya kalau sampean dapat ilmu enggak sampean catat itu ibarat seperti sampean mencari binatang buruan ke hutan, setelah dapat enggak sampean taleni. Kira-kira gimana? Lepas enggak?
lepas. Jadi podo begitu kira-kira. Makanya sampean bawa catatan ya. Nah, jadi mulai besok bawa buku. Enggak boleh bawa bloknot. Kalau bloknot biasanya sobek, hilang. Ya. Nah, kayak ini siapa? Nah, ya. Ya. Dicatat. Jadi biasakan ngaji itu sampean catat. Siapa tahu nanti manfaatnya itu nanti ketika sampean sudah benar-benar menjadi orang. Jadi sampai sekarang belum jadi orang ini. Masih orang-orangan. Nanti kalau sudah menikah, pulang sudah berumah tangga, hidup di masyarakat, itu berarti menjadi orang sungguhan. Itu nanti betul-betul ilmu itu diuji. Coba bayangkan, sampai dianggap lulusan teko pondok, pulang ke kampung, tiba-tiba dipanggil sama kepala desa, suruh ngaji, suruh ceramah, enggak dicaretan nak linga-lingo. Paham enggak? Ya. Jadi pentingnya itu. Oke ya. Oke, saya mana tadi musalsal. Jadi hadis musalsal itu hadis yang disampaikan itu dengan cara khusus. Hadis musalsal itu. Nah, musalsal bil awaliyah itu hadis ini itu biasanya dipakai oleh para guru-guru, para kiai-kiai itu untuk mengawali pengajian. Itu biasanya menggunakan hadis ini. Disebut awaliyah, awal. Jadi disampaikan di awal. Hadis musalsal bil awaliyah. Hadis yang diriwayatkan dengan cara yang khas, yang khusus. Seperti hadis ini itu diriwayatkan untuk memulai mengawali. Ada juga hadis itu yang diriwayatkan dengan cara senyum. Jadi waktu Kanjeng Nabi meriwayatkan senyum, kemudian perawinya itu meriwayatkan kepada orang lain dengan cara senyum juga. Kemudian orang ini meriwayatkan kepada yang terus dengan cara senyum. Jadi terus begitu sampai kita terima itu disampaikan dengan cara senyum. Ada yang dengan cara megang begini, tasbih, begini nih. Jadi tangan sampean ditemukan begini. Nah, macam-macam lah. Itu caranya menjaga syariat seperti itu. Nah, hadis ini, yang hadis kedua ini ceritakan itu hadis musalsal sing awaliyah. Musalsal sing diterima dengan cara khusus, yang khususnya itu dipakai untuk mengawali dari pengajian-pengajian. Itu biasanya hadis ini yang dipakai. Oke. Ila Abdullah bin Umar, sampai kepada Abdullah bin Umar ibn al-As anin Nabi, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabdanya begini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang belas kasihan, adapun orang-orang yang belas kasihan itu yarhamu, memberikan belas kasihan, hum, kepada ar-rahimun. Siapa ar-rahmanu? Allah yang maha rahman. Tabaraka, semoga memberkahi siapa Allah wa ta'ala. Tabaraka, maha berkah siapa Allah, wa ta'ala, dan maha luhur siapa Allah. Jadi Allah yang maha rahman itu akan memberikan rahmat kepada orang-orang yang mau memberikan kasih sayang kepada siapapun. Karena itu irhamu, belas kasihanlah kalian semua, man, kepada siapa saja, fil ardi, yang ada di muka bumi ini, fil ardi, yang ada di muka bumi. Man ini menunjukkan siapa saja, tidak peduli. Bahkan tafsirannya man ini itu berlaku baik itu
manusia maupun tidak manusia, berakal maupun tidak berakal. Jadi man di sini itu sampai kita itu berarti kita itu disuruh kasih sayang juga kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada apapun yang ada di muka bumi semampu kita. Kalau sampai mau seperti itu, yarhamu, semoga memberikan rahmat siapa Allah. Failnya di belakang nanti. Yarhamu, semoga memberikan rahmat, memberikan kasih sayang kum kepada kalian semua. Siapa man orang fis samai yang ada di langit. Fis samai yang ada di langit. Ini hadis penting ini. Ini menjadi modal utama bagi seorang yang beriman, orang muslim, kehidupannya berpegang dengan hadis ini insyaallah. Karena inti dari ajaran Islam itu ya rahmat. Sampai Kanjeng Nabi diturunkan di bumi itu ya rahmat. Oke kok di dalam Al-Qur'an kok. Rahmatan lil alamin itulah apa? Bagaimana ayat sebelumnya? Halo? Itu rahmat. Ini menunjukkan bahwa kasih sayang itu sangat. Maknanya piye hadis ini? Wal makna, adapun maknanya hadis ini. Wal makna, adapun maknanya itu ar-rahimuna, adapun maknanya ar-rahimun liman bagi orang fil ardi yang ada di muka bumi min adamiyin, nyatanya dari anak Adam, manusia, wahayawanin dan hewan, lam yukmar yang tidak diperintah apa bikotlihi membunuh hewan tadi. Saya ulangi, wal makna, adapun maknanya hadis itu ar-rahimuna ila akhirih. Ar-rahimuna, adapun orang-orang yang belas kasihan liman kepada siapa saja fil ardi yang ada di muka bumi min adamiyin, nyatanya dari anak Adam, manusia, wahayawanin dan hewan, apapun itu hewan, tapi hewan yang lam yukmar yang tidak disuruh apa bikotlihi membunuh hewan tadi, dengan cara apa? Bil ihsani, dengan cara berbuat baik ilaihim kepada man, ilaihim kepada siapa saja yang ada di muka bumi tadi itu. Apa akibatnya? Yuhsin, maka akan memberikan kebaikan siapa ar-Rahmanu, Allah yang Maha Rahman, memberikan kebaikan ilaihim kepada ar-Rahimun, kepada orang-orang yang memberikan belas kasihan. Nah, irhamu, karena itu ini perintahnya, irhamu, memberikan belas kasihanlah engkau, atau memberikan kasih sayanglah siapa engkau, atau kasihanilah engkau semuanya. Mana tadi? Man kepada orang, man kepada siapa saja, tastati'una yang mampu siapa kalian, mampu antarhamu akan memberikan kasih sayang siapa kalian hu kepada man. Berilah kasih sayang kepada siapapun yang kalian mampu untuk memberikan kasih sayang itu. Siapapun. Siapa maksudnya itu? Siapapun siapa? Min asnafi makhlukotihi, nyatanya dari macam-macamnya makhluknya Allah Ta'ala. Walau ghairu akilin, sekalipun itu tidak mempunyai akal. Walau ghairu akilin, sekalipun makhluk tadi itu yang ghairu akil, yang tidak memiliki akal. Hewan, kucing, tikus. Kalau tikus disuruh membunuh ya. Kucing, apalagi semut, laba-laba, semuanya harus dikasihani. Artinya apa? Kalau ada kucing kok kelihatan sengsara gitu,
carikan makan, kasih makan. Kelihatannya kok sedih atau apa, dikasih hiburan. Bukan disetelkan dangdut, bukan, maksudnya dikasih apa gitu. Yang penting bisa membangkitkan semangatnya kucing tadi itu. Nah, nek sampean mau seperti itu, nanti sampean akan diberi rahmat oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah. Walai gura akil bisyafaqati, ini caranya nih, bisyafaqati dengan memberikan belas kasihan alaihim kepada kepada min asnafi makhlukat, kepada semuanya tadi. Terus dengan apa lagi? Wa du'aikum, dan dengan menggunakan doa kalian semuanya. Lahum, kepada mereka, birrahmati, dengan mendoakan dengan rahmat, wal maghfirati, dan mendoakan dengan ampunan. Jadi kalau tidak mampu memberikan kasih sayang dalam bentuk pemberian sesuatu, paling enggak itu memberikan kasih sayang dalam bentuk donga, dalam bentuk doa. Karena itu saya sarankan begini, ini yang biasa saya lakukan. Saya sarankan begini, kalau sampean entah di mana saja, jalan-jalan, kemudian kok melihat orang, kok kasihan gitu, sampean dongakne. Contoh yang sering sampean jalan-jalan di sini itu ada orang membawa narik gerobak, kok kasihan, dagang nggak laku-laku, sampean sebut, kemudian sampean Fatihah, sampean dongan. Ya Allah, orang itu semoga diberi rahmat, semoga dilancarkan rezekinya yang berkah misalnya, untuk menjadikan yang lebih baik. Kemudian di Fatihah, didoakan, minimal seperti itu. Kalau nggak mampu turun kemudian ngasih uang, nggak mampu, paling nggak seperti itu. Itu bentuk dari apa? Cara memberikan kasih sayang kepada siapapun yang mastatoktum, semampunya. Kalau nggak mampu uang ya dengan donga apa sih, abote donga apa kira-kira? Halo. Beratnya doa itu apa? Yang membuat doa itu berat biasanya disebabkan oleh rasa iri kepada orang. Kalau saya iri kepada sampean, itu biasanya wabot dongakno nang ngene, bener gak nih? Jadi bukan kok maca dongane itu sing abot, enggak. Tapi karena ada penghalang rasa kebencian, rasa itulah yang membuat apa? Berdoa itu kemudian menjadi berat. Jadi dengan doa, dengan cara memberikan syafaqah. Syafaqah itu belas kasihan, memberikan kasih sayang. Atau menggunakan doa. Doa isinya apa? Paling enggak dua. Mendoakan semoga wong iku mau dikasih rahmat utawa dikasih maghfirah, ampunan. Nek sampean mau melakukan seperti itu, apa dampaknya? Apa pengaruhnya? Yarham, maka apa? Yarham, maka memberikan apa tadi? Rahmat, atau memberikan kasih sayang, atau mendoakan kasih sayang kepada kalian semuanya. Siapa? Al malaikatu, para malaikat. Maka malaikat yang ada di langit akan mendoakan sampean untuk diberi rahmat. Tidak itu saja, waman, dan zat, maksudnya Allah. Rahmatuhu, yang adapun rahmatnya zat Al-Man tadi itu ammatun, yang merata, yang umum, li ahli samai, kepada penduduk langit, alladzina, yaitu orang-orang, yaitu para malaikat, hum, yang ahli sama itu aksaru, lebih banyak min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Min ahlil ardi, daripada penduduk bumi. Jadi sampai gelem melakoni tadi itu, nanti para malaikat yang ada di langit, kemudian Gusti Allah yang biasa memberikan rahmat kepada penduduk langit yang jumlahnya justru lebih banyak daripada penduduk bumi, itu akan mendoakan, memberikan rahmat kepada sampean. Masya Allah. Halo? Gampang sekali ya. Enak sekali ya, Sedikit dilakoni ya.
ngaji sithik-sithik dilakoni sebisa-bisanya. Nah, rahmat itu apa? Rahmat itu tadi saya cari itu iradatu isolul khairi, itu namanya rahmat. Tadi kan diperintah sampean kasih sayang nanggone orang-orang. Kasih sayang maksudnya apa? Iradatu isolul khairi. Menginginkan menyampaikan suatu kebaikan kepada orang yang sampean inginkan. Menginginkan atau menghendaki terjadinya suatu kebaikan kepada orang lain. Itu namanya rahmat. Artinya sampean disuruh kasih sayang atau memberi rahmat kepada orang lain, itu berarti apa? Artinya sampean disuruh untuk selalu punya keinginan memberikan dampak baik atau kebaikan kepada orang tadi itu. Ternyata di sini yang menarik ini menggunakan bahasa iradatu isolul khairi. Iradatu isolil khairi. Jadi iradah itu keinginan. Jadi yang dihitung itu adalah apa? Keinginan ternyata. Kenapa? Karena begini. Di dalam hadis itu niyatul mukmin khairun min amali. Karepe wong mukmin itu luwih apik tinimbang amale. Artinya piye? Kadang kita itu amal itu kan terbatas. Saya kepingin ngasih kamu uang 1 juta, tapi faktanya hanya punya 10.000. Nah, wong mukmin itu karepe maunya sih menginginkan memberikan sebanyak-banyaknya, tapi karena hanya punya 10.000, akhirnya enggak kesampaian. Niatnya tadi itu lebih baik daripada memberikannya tadi. Dan orang itu diganjar karena niatnya itu. Bisa terjadi orang niat saja tanpa beramal itu sudah diganjar. Kalau dibalik, mengamal saja tanpa niat bisa diganjar enggak? Enggak bisa. Karena itulah niatul mukmin khairun min amali. Mahfum enggak ini ya? Memulai tadi yang bahasa rahmat itu iradah. Ngarepne keapian. Karena faktanya seperti itu. Oke, ada juga begini teman-teman sekalian ya. Perbuatan baik dan buruk itu sebetulnya enggak ada. Halo? Paham enggak ini? Perbuatan baik dan buruk dari aspek perbuatannya itu enggak ada baik, enggak ada buruk. Yang ada adalah niat baik apa niat buruk. Perbuatan baik kalau niatnya buruk, baik enggak nih? Baik enggak ini? Enggak. Contoh sampai ngaji begini nih ya. Kelihatannya baik, apa pasti baik? Belum tentu. Siapa tahu kalau Mbak Sri ini, Mbak siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Siapa tahu Mbak Ulia ini ngajinya itu karena sidik. Berarti ngajinya tadi jelek. Padahal kelihatannya baik kan? Ngaji, duduk paling depan, kok yo ya. Tapi tidak bisa divonis itu pasti baiknya, tidak bisa. Delok niate. Jadi baik buruk kalau dilihat dari aspek perilakunya itu enggak bisa divonis pasti baik, tidak bisa. Dilihat dulu niatnya. Nah, konteks inilah Kanjeng Nabi dawuh, innamal a'malu binniyati. Semua itu akan sah menjadi baik kalau diniatkan. Nah, niat ini butuh butuh ilmu gitu loh. Butuh ilmu. Karena itulah ada dawuh kan naumul alimi khairun min apa itu? Tidurnya orang alim itu lebih baik daripada ngajine wong sing bodoh. Halo? Kenapa? Karena tidurnya itu didorong oleh niat, oleh syariat, oleh ilmu. Sehingga bernilai ibadah. Nah, wong bodoh tadi itu bisa jadi ngajinya itu karena didorong oleh tadi itu misalnya. Akhirnya enggak termasuk ibadah kan? Misalnya, wong butuh ilmu. Dalam konteks inilah Kanjeng Nabi dawuh apa? Tolabul ilmi faridotun.
golek ilmu itu sangat diwajibkan. Ilmu, makanya yang penting ilmu, golek ilmu. Di ilmu nih kabeh. Apapun yang kita lakukan, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, usahakan di ilmu nih. Konsekuensinya apa? Semuanya diniati baik, dilakukan dengan baik agar bernilai ibadah. Halo, mampu nggak ini ya? Sampai habis ini keluar pakai sandal juga diniati. Kemudian turun jalan menuju ke kamar, itu juga kalau bisa diniati. Melepas baju, ganti baju yang untuk tidur diniati. Tidurnya diniati. Begitu bangun jebret, alhamdulillah diniati. Jadi semuanya nanti mengandung. Pagi-pagi langsung kamar mandi cur itu juga harus kabeh itu diniati. Ben mengandung apa? Ibadah. Nah, kabeh itu sekali lagi ilmu. Lah ben mengandung ibadah minimal syaratnya 2. 1, apapun tadi itu dilakukan dengan dorongan niat yang baik. Niat yang baik. Niat baik saja juga nggak cukup. Yang kedua, dilakukan dengan cara yang baik. Niat baik, melakukannya melanggar syariat, bisa ibadah nggak? Nggak bisa. Contoh. Siapa tadi? Ulfa ya. Ulfa, Sidik megang-megang Ulfa. Wah. Niatnya baik untuk membahagiakan dia. Wah. Tapi dengan cara apa tadi? Dengan cara apa tadi? Apa? Megang-megang apalah, ngelus-ngelus atau apa. Tapi niatnya baik, yaitu ingin membahagiakan dia. Membahagiakan baik nggak? Membahagiakan orang mukmin itu ibadah. Tapi dengan cara tadi, ibadah nggak ini? Nggak iso, sekalipun niatnya baik. 1. Yang kedua, jangan dibalik. Kalau ngaji begini. Baik nggak? Baik. Tapi niatnya ben ketemu Ulfa. Nah. Jadinya ibadah enggak? Enggak. Jadi antara niat yang baik mesti ketemu dengan cara ngelakoninya itu harus baik. Mafhum ini ya? Nah, usahakan sampai ngelakoni opo ini ngono kuwi carane. Sampai duduk model begitu itu. Itu juga diniati, Mbak. Diniati. Jadi ilmoni, makanya perlu diilmoni. Ben yang kita lakukan itu cocok dengan aturannya syariat. Lah ngelakoni perkara cocok dengan syariat itu namanya taat. Apa? Taat. Tapi taat belum tentu ibadah. Benar nggak? Misalkan sampai ngelakoni pas persis sesuai dengan aturan syariat, tapi nggak niat, ibadah nggak? Enggak. Jadi taat belum tentu ibadah. Tapi minimal kalau taat itu terhindar dari maksiat. Termasuk menghindari maksiat itu juga sampai niati. Halo? Ben ono ganjarane. Termasuk menghindari maksiat. Contoh. Contoh sedikit lagi. Enggak apa wes, Kang Situ ya. Resikone nunggu ning ngarep ngene kuwi. Kang Sidik misalkan punya kesempatan untuk apa? Megang apa? Ulfa. Jadi misalkan duduk begini nih, duduk sandingan. Dia punya kesempatan dan kepingin banget untuk megang tangannya. Ini tangannya ya. Punya kesempatan dan sangat kepingin. Tinggal gitu aja. Tapi dia tahan untuk tidak melakukan itu. Nah, menahan diri untuk tidak melakukan itu ini termasuk ibadah enggak? Ibadah enggak? Belum tentu ora niate kok. Nah. Tapi itu taat. Itu termasuk perilaku taat. Dia menahan diri untuk tidak memegang tangannya Ulfa. Itu taat. Karena sesuai dengan aturan syariat. Tapi kalau tidak didorong dengan niat yang baik, ya ora ono ganjarane. Tidak ada pahalanya. Misalnya, dia tidak megang itu.
karena malu sama teman-temannya. Aduh, mau megang malu nggak jadi ah. Ini nggak ono ganjaran nih. Halo? Menghindari maksiat seperti ini tidak ada pahalanya. Tapi tetap untung. Apa untungnya? Terhindar dari maksiat. Nah, mamula tadi itu saya sarankan, ninggalkan maksiat pun diniati. Niati apa? Niate ben ono pahalane semata-mata ya manut nanggone aturane, ya Allah. Saya kepingin sebetulnya Allah, tapi karena aturan jenengan ya Allah saya manut jenengan. Nah, itu berarti wes niate wes apik dorongane Gusti Allah. Atau saya takut maksiat ya Allah, takut neraka, itu wes apik. Saya kepingin sebetulnya tapi takut jenengan dukani di akhirat. Wah, itu wes apik sana terus. Oke? Sampai ngidu sampai itu mending gini hati. Ngidu nang nganan itu kan makruh. Halo? Sunatnya itu ngidu ngiri. Lah sampean menghindar untuk tidak mengidu, ngerti ngidu ya, meludah ke arah kanan, kemudian sampai meludah ini kalau nggak ada niat apa-apa nggak ada pahala nih. Definisi makruh itu kan ma yusabu ala tarkihi wala yuaqabu ala fi'lihi. Perbuatan yang kalau dilakukan tidak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya juga nggak ada siksanya. Tapi kalau ditinggalkan mendapatkan, halo? saya ulangi. Definisi perkara makruh itu kan, makruh itu adalah sesuatu yang dibenci. Itu cara hukum, yaitu perbuatan. Kalau dilakoni, itu nggak ada apa-apanya, nggak ada pahalanya juga nggak ada dosanya. Tapi kalau ditinggal, mendapatkan pahala. Tapi mendapatkan pahala itu syaratnya imtisalan. Karena didorong manut perintah Gusti Allah. Kalau tidak ada dorongan manut kepada perintah Gusti Allah, ya ora ono pahala. Paham nggak ini ya? Mau ngidunganan, enggak ah. Takut di sana ada orang. Ganti ngiri. Ono pahalanya enggak? Enggak ono, karena ngidul mengeludah ke ngiri tadi itu karena semata-mata takut kepada orang. Nah itu diniati, itu maksud saya apapun yang sampai lakukan itu diniati. Halo, iso enggak ini ngelakoni? Hah? Diniati kabeh. Ya agar bisa diilmoni. Mula ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sampai sini, maaf Bum, ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Sebelum ngaji itu siapkan pertanyaan. Ini bebas ya, sampean boleh bertanya apa saja ketika ngaji seperti ini. Jangan khawatir, saya nggak bisa balas, nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya tanyakan kepada teman-teman saya. Saya sebelum berangkat ngaji tadi itu juga tanya ke teman-teman saya. Ini buktinya kalau bener saya tanya. Saya kalau ragu kok iki maksudnya piye, karepe opo iki, kira-kira karepe musone piye opo. Saya tanya kepada teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu li syakhsin ayyad'awa li jami'il muslimina bi ghufri jami'i dzunubihim. Wala yajuzu, dan tidak boleh li syakhsin, bagi seseorang termasuk kita semuanya. Apa yang tidak boleh? Apa ayyad'awa, mendoakan berdoa siapa syakhs li jami'il muslimina, kepada orang-orang, kepada semua orang muslim, didoakan bi ghufri jami'i dzunubihim, dengan diampuninya semua dosa-dosa mereka. Waduh, enggak ilok. Ya Allah, jenengan sepuro semua dosa semua orang mukmin sampean sepuro. Itu enggak ilok itu. Masa semua dosa semua orang. Kurang punya duga kepada Gusti, enggak duga itu enggak punya adab
kepada Gusti Allah. Au yad'uwa atau berdoa siapa sahas li fakirin kepada orang fakir binahwi mi'ata dinarin dengan sepadannya 100 dinar. 100 dinar. Ya Allah, berikan kepada si dia itu 100 juta ya Allah. Padahal orang itu tidak punya sabab untuk bisa mewujudkan itu. Padha mbek ngene, gampangane pada begini. Ya Allah, dengan turunkan uang 1 juta dari langit ya Allah. Ndonga ngene iki dosa. Itu enggak duga, enggak punya adab kepada Gusti Allah. Jadi ndonga itu ya kudu pakai adab. Oke, mana tadi? Yad'uwa atau mendoakan siapa si syakhs, mendoakan li fakirin kepada orang yang fakir binahwi mi'ata dirhamin dengan seperti mendoakan 100 dinar, ya Allah berilah dia 100 dinar, walaisa padahal tidak ada itulahu bagi fakir apa jihadun cara atau jalan yatasahalu yang memudahkan apa yatasahalu yang menjadi mudah minha dari jihad dari cara tadi itu apa dzalika demikian 100 dinar. Padahal orang fakir tadi itu tidak punya cara untuk mendapatkan 100 dinar itu. Jadi kayak dia itu berdoa sesuatu yang tanpa sabab. Kayak ndonga ya Allah dengan turunkan emas permata dari langit ya Allah. Ndonga ngono kuwi dosa. Ya ilah. Mana tadi? Wa yaqulu dan berkata siapa seseorang hadza minar rahmati bil khalqi. Hadza adapun inilah doa itu minar rahmati setengah dari kasih sayang Allah bil rahmati setengah dari kasih sayang bil khalqi kepada makhluknya. Li annahu karena orang yang doa seperti tadi itu mukhalifun yang menulayani, nulayani itu yang berlawanan, itu mukhalifun yang berlawanan linususi syar'i bagi terhadap penjelasan syariat. Kan ndonga niku ora ono aturane. Ndonga sing koyo tadi itu loh. Kula ora oleh, enggak boleh. Jadi cara ndonga ya ndonga sing mungkin. Ndonga sing enggak mungkin itu malah dosa, kecuali nek wali. Bismillahirrahmanirrahim. Ru'iyah. Nah, ini ceritanya, ada cerita ini. Intaha. Jadi kalau ada hamzah, ha itu singkatan dari intaha. Dibaca intaha. Intaha itu maksudnya penjelasannya sudah sampai sekian, selesai. Nah, kemudian ganti bahasan. Ru'iyah, ini ada cerita. Ru'iyah diimpikan siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Suatu saat Imam Al-Ghazali itu diimpikan setelah meninggal dunia, kemudian ada orang mimpi tentang Imam Al-Ghazali. Mimpine piye? Finaumi ketika tidur, ya jelas lah, mimpi ketika tidur. Ru'ya diimpikan siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ini Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu pengarang kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid. Kitab paling fenomenal di jagat raya ini. Sampai ada ulama mengatakan andekan semua ilmu di jagat raya ini hilang semuanya dan hanya menyisakan Ihya Ulumuddin, itu sudah cukup. Halo? Ini saking hebatnya kitab Ihya Ulumuddin. Yang luar biasa dan fenomenal sekali. Ini dirujuk oleh umat Islam sak jagat raya ini, hampir semuanya merujuk kitabnya Imam Al-Ghazali. Sekalipun demikian, ya ada saja sebagian kecil umat yang menentang kepada Ihya Ulumuddin, itu biasa. Ru'ya diimpikan siapa Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali fin naumi ketika di dalam tidur.
Fakila maka ditanyakan lahu kepada Al-Ghazali. Apa? Ma fa'alallahu bika. Apa saja fa'ala telah melakukan siapa Allahu Gusti Allah bika kepadamu hai Al-Ghazali? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Nah, Al-Ghazali ditanyakan di dalam mimpinya. Faqala maka menjawab siapa Al-Ghazali, auqafa menghentikan siapa Allah ni kepada saya baina yadahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waqala dan bersabda siapa Allah li kepada saya, bima qaddamta alayya. Bima dengan membawa apa? Qaddamta datang siapa engkau alayya kepada saya hai Al-Ghazali. Jadi gampangane, hai Al-Ghazali, sampai menghadap ke saya itu nggawa apa? Jadi Gusti Allah takut kepada Imam Al-Ghazali. Fasirtu maka menjadi siapa saya itu azkuru menceritakan siapa saya, menceritakan a'mali akan amal-amal saya. Nah, kemudian Al-Ghazali cerita semua yang amal-amal yang dilakukan termasuk karangannya Ihya Ulumuddin semua diceritakan. Faqala kemudian jawab siapa Allah Ta'ala, lam akbalha. Akbala yakbulu lam akbulha qabila yakbalu akbalha lam akbal tidak menerima siapa saya siapa ini saya halo lam akbal tidak menerima siapa saya siapa nggak paham ya, ketika saya baca nggak paham ya. Sambil dipahami, saya baca sambil dipahami ya. Oke, saya ulangi. Waqala, jadi Imam Al-Ghazali suatu saat itu diimpikan oleh sahabatnya. Kemudian di dalam mimpi itu Imam Al-Ghazali tanya, hai Al-Ghazali, apa yang sudah diperbuat oleh Allah kepadamu? Nah, kemudian Al-Ghazali jawab, oh Gusti Allah menghentikan saya. Ketika Gusti Allah menghentikan saya di hadapan beliau, di hadapannya, di hadapan Allah. Kemudian Allah bertanya kepada saya, kamu membawa apa menghadap ke saya ini? Ketika sudah meninggal, membawa apa? Kemudian Al-Ghazali menceritakan itu semua amal kebaikannya diceritakan di hadapan Allah. Kemudian Allah menjawab ini, faqala maka menjawab siapa Allah, lam akbal tidak menerima siapa saya siapa? Allah tidak menerima akan amal. Jadi ternyata semua diceritakan oleh Imam Al-Ghazali tadi itu tidak diterima semuanya. Wa innama qabiltu hanya saja menerima siapa saya mingka dari engkau Al-Ghazali dzata yaumin pada suatu hari nazalat turun apa dzubabatun lalat, ngerti lalat ya? Alamidadi kolamika di atas ini apa tintanya pulpen kamu. Litas riba untuk meminum siapa dzubaba minhu dari midat dari tinta tadi itu. Wa anta sedangkan engkau itu sedangkan engkau itu taktubu sedang menulis siapa engkau. Wa anta sedangkan bermula engkau itu taktubu sedang menulis siapa engkau. Fatarokta maka kemudian langsung meninggalkan siapa engkau alkitabata akan pekerjaan menulisnya. Hatta akhodat sehingga mengambil siapa dzubaba khadzuha akan bagiannya dzubaba. Rohmatan, kenapa kamu meninggalkan menulis tadi tidak meneruskan? Rohmatan karena kasihan dia kepada dzubabah, dia kepada dzubabah. Summa qala kemudian bersabda siapa Allah Ta'ala, amdu teruskanlah bi abdi hambaku ilal jannati menuju kepada surga, ilal jannati kepada surga. Masya Allah, ini cerita luar biasa ini. Jadi suatu saat, paham ceritanya tadi ya? Nah, suatu saat ini ceritanya
Al-Ghazali itu pas nulis perkataan Nabi namanya hadis. Nah, dulu itu kan atau pakai khobar, yang perkataan sahabat namanya bukan tinta begini ya, tinta yang ada. Dulu saya maknani pakai itu juga di waktu mondok. Yang kalau maknani celup ya. Nah, pas celup mau nulis ada laler itu mampir di sini. Meminum apa tintanya Imam Al-Ghazali tadi itu. Kemudian Al-Ghazali melihat itu kasihan. Setelah kasihan kemudian tidak jadi meneruskan menulis, dia terus saja memberikan minum sampai tuntas itu mengambil bagiannya. Dubab tadi itu mengambil tinta itu sampai habis untuk minum. Nah, setelah selesai baru dilanjutkan. Gara-gara itu ternyata Imam Al-Ghazali itu masuk surga. Jadi bukan karena ihya'nya, bukan karena amal ibadahnya. Bukan karena itu. Ini menunjukkan apa? Jangan pernah menyepelekan sedikit pun amal kebaikan. Dan jangan pernah menyepelekan sedikit pun amal maksiat. Siapa tahu Gusti Allah itu menyembunyikan rahmatnya di situ. Paham gak ini? Jadi gini. Kira-kira seperti manusia itu begini. Kadang-kadang kita itu dimarahi apa dicaci maki orang lain, kadang-kadang kita itu enggak marah. Biasa-biasa saja. Biasa saja. Tapi kadang suatu saat kita itu hanya dilirik saja, kita itu artinya gelom, marah, mewangkel, pernah nggak gitu? Hanya dilirik tok, tidak hanya itu kadang-kadang bisa menjadikan orang itu marah besar. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi nggak? Nah, kira-kira Gusti Allah itu seperti itu. Halo? Kira-kira Gusti Allah seperti itu. Bisa jadi murkahnya Allah itu pada maksiat yang kecil menurut sampean, ternyata di situ ghadabnya Allah itu tersimpan. Karena itu jangan pernah menyepelekan maksiat sekecil apapun. Mafhum enggak ini? Sebaliknya, manusia kan juga begitu. Kadang itu dikasih uang banyak, biasa-biasa saja. Tapi kadang dikasih pinjaman pulpen saja, itu Masya Allah senangnya. Padahal pinjaman kecil itu apa sih? Lalu pinjam doang, dikasih itu. Senang, wah bahagia banget. Bisa terjadi nggak? Kadang diberi senyuman sedikit aja. Ya. Itu senangnya Masya Allah. Padahal sedikit. Yang tidak sebanding dengan tadi diberi uang jutaan, itu biasa-biasa saja. Bisa jadi teman-teman sekalian, Gusti Allah itu juga seperti itu. Sampai ngamal banyak oleh Allah, gitu. Tapi suatu saat ngamal sedikit kebaikan, ternyata di situ justru rahmatnya Allah, kemudian rahmat itu blek kepada kita. Seperti kasusnya Al-Ghazali ini. Karya Al-Ghazali yang luar biasa itu ternyata tidak membuat Allah turun rahmatin anggone Al-Ghazali untuk masuk surga. Ternyata disebabkan hanya gara-gara apa? Lalat. Oke, mafhum ini ya. Jadi ini pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Jangan menyepelekan amal taat sekecil apapun dan jangan menyepelekan maksiat sekecil apapun. Sepenting ngeroso bahwa kita itu lemah di hadapan Allah, jangan menyepelekan. Kalau memang nggak mampu melakukan kebaikan, ya semampu kita. Insya Allah kalau cara kita beribadah seperti itu, insya Allah rahmati Allah itu turun. Mafhum gini ya? Bisa dilakukan kira-kira? Bisa dilakukan? Mulai kapan? Ya mulai sekarang. Masya Allah, muka-muka berkah banget nih. Muka-muka berkah iso nglakoni. Jadi ternyata gara-gara itu Allah kemudian wes belum surga. Ilal jannah. Gawi nangone
Al-Ghazali sama puluh. Akhirnya Al-Ghazali masuk surga. Ya, terima kasih. Bapak semoga manfaat berkah untuk kita semuanya. Setitik-titik diamalkan. Man amila ma alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia tahu, Allah akan mewariskan ilmu yang sebelumnya ia belum tahu. Ya, mana amila ma alima warathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang ia tahu, maka Allah akan mewariskan, memberikan ilmu yang ia belum tahu. Nah, yang menarik kata-kata ini adalah warathahullah. Allah akan mewariskan, akan memberikan. Di situ tidak menggunakan perantara belajar, menggunakan apa. Itu bisa jadi menggunakan langsung ilham. Jadi ujuk-ujuk kita diberi pengetahuan oleh Allah, barokai ngamalne ilmu. Itulah disebut kemudian kelak menjadi disebut nama ilmu laduni. Ilmu laduni itu ilmu laduni. Laduni itu bahasa Arab artinya laduni dari sisi saya Allah. Hakikatnya sih semua ilmu itu adalah dari Allah. Tapi kalau ilmu laduni itu ilmu yang datang dari Allah tanpa perantara. Ujuk-ujuk bisa. Tiba-tiba gitu. Jadi ilmu itu ada ilmu tasab, ilmu yang memang dipelajari baru kemudian bisa. Tapi ada ilmu yang langsung dari Gusti Allah. Nah, itu biasa tergantung kepada kebersihan menjaga hati. Muga-muga iso ngamane ladiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب